Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar seluruh pemirsa di seluruh penjuru tanah air dan seluruh tanah air tumpah darah kita. Kembali ketemu bersama saya Om Wai dalam E-Talk Show with BHS. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang sangat menarik orangnya, pinter, ganteng, ya kan? Yang pernah jadi menteri di zaman Gus Dur dan juga zaman Pak SBY. Siapa dia? Inilah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Nah, bos. Ini bos apa Habib ini? Ini bukan bos, bukan Habib, tapi Om Wai. How are you, Prof? Apa kabar? Alhamdulillah. Kef haluk? Ya, beginilah tiap hari. Tiap hari begini aja ya. Nah, Prof Yusril ini ya pernah juga membintangi film Laksamana Cheng Ho. Masih ingat gak? Ya kan? Prof, masih ingat gak itu dialognya dalam adegan film itu apa? Oh, banyak sekali ya. Itu film sebenarnya ada dua jenis, ada film seri. Judulnya memang Laksamana Cheng Ho, dan ada film yang dibuat untuk film layar lebar. Namanya itu Legend of the East. Wah, itu lah. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita soal di silakan di kursi spesial tamu Pak Yusril. Sebentar, saya lapin dulu ini. Silakan dulu, ya. Ini kalau kursinya sudah istimewa ini. Sudah ditepuk-tepuk ini biasanya kursi, ini ada anunya ini. Ya, tepukannya mengandung ada doa. Barokah. Mudah-mudahan barokah. Pak Yusril, kita ngomong-ngomong soal yang tadi Laksamana Cheng Ho, tapi kayaknya ini yang menginspirasi Pak Yusril yang sekarang berdamai juga dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Ini tadi yang kursi ditepuk-tepuk nih, bukan Pak Jokowi yang bikinnya sebelum beliau jadi presiden. Loh iya, ini memang dari kiriman dari Jepara ini. Oh begitu. Tempatnya Pak Jokowi juga punya pabrik di sana. Oh begitu ya? Iya begitulah. Oh jangan-jangan ini kursi buatannya Pak Jokowi nih? Ya, jangan-jangan, ya kan? Ada sedikit-sedikit ngomongnya udah Jokowi, udah lain. Dulu kemana, sekarang kemana? Ini apa yang terjadi? Lo ketawa. Serius ini? Ya sebenarnya panjang sekali ceritanya ya. Dan kita melihat apa yang paling mungkin ya, bukan apa yang terbaik, yang ideal kita inginkan ya. Biasanya memang ada kontestasi politik yang sedang berkembang di masyarakat kita ini, dan saya juga harus menentukan pilihan dukung siapa atau dukung siapa, walaupun sebenarnya saya tidak ingin tergiring ke arah itu. Dan pada akhirnya saya memilih satu langkah yang paling ringan sekarang ini. Jadi saya terima saja tawarannya untuk menjadi lawyer, jadi penasihat hukumnya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tapi itu dalam posisi beliau sebagai pasangan calon presiden, bukan jadi penasihat hukumnya presiden begitu. Tapi kalau orang tanya bukan penasihat hukum Presiden Jokowi, tapi penasihat hukum sebagai paslon. Sebagai paslon nomor 1 Pak Jokowi Maruf Amin. Pak Maruf Amin. Kalau orang tanya ya, kenapa enggak jadi penasihat hukum Pak Prabowo ya? Nah, ya beliaunya nggak minta ya bagaimana? Oh, karena nggak minta. Jadi mungkin didengar nih teman-teman dari Hambalang dan Pak Prabowo CS. Karena salahnya nggak nawarin Pak Yusril sih. Jadi advokat itu kan terikat pada undang-undang advokat, terikat pada kode etik. Jadi dia nggak boleh menawarkan diri. Harus dia ditawari, pasif aja kalau orang datang. Nah, jadi ini ditawari oleh Pak Jokowi. Siapa yang pertama kali mengontak Anda siapa? Pak Erick Thohir yang bicara sama saya. Oh, Pak Erick Thohir. Kan beliau tim sesnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya sudah saya terima aja jadi lawyer, jadi penasihat hukum, melakukan advokasi, pembelaan. Tapi ya saya berada di luar tim ses, jadi bukan bagian daripada tim suksesnya Pak Jokowi Maruf Amin. Boleh nggak secara etik atau secara apapun ukurannya ya, moral, Profesor Yusril itu diminta oleh Pak Jokowi jadi penasihat paslon nomor 1. Ya. Tapi kemudian juga diminta oleh paslon nomor 2 Pak Prabowo Sandi jadi juga penasehat
hukumnya itu bisa kan diterima dua Ya, nggak KKO bisa. kanan kiri oke gitulah. Nggak bisa kanan kiri oke. Nggak bisa ya? Jadi nggak bisa. Karena undang-undang advokat ataupun kode etik itu mengatakan bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya, jadi kalau misalnya kita itu pernah menjadi lawyer apa namanya Om Y misalnya, ya. Jadi tiba-tiba Om Wai nggak sanggup, mahal Profesor Yusril honornya. Gratis ya? Wah, thank jadi you. kemudian Jadi ada lawyernya orang- e-talk show Iya, Om Wai ini ya? Ada orang lain kemudian minta saya untuk menggugat Om Y. Iya. Itu nggak boleh. Oh, Jadi ada oke. konflik kepentingan. Jadi harus salah satu Ya, ya? sering kali juga pertanyaannya begini gitu. Ini Pak Yusril kok jadi penasihat hukum, jadi pengacaranya Pak Jokowi Maruf Amin. Tapi kok jadi pengacaranya HTI? Oh iya, Gitu kan? Hizbut Tahrir Indonesia Ya. itu Anda lawyernya ya? Apa ada konflik of interest? Saya bilang tidak, karena yang sah kita gugat, subjek yang kita gugat itu adalah Menteri Hukum dan HAM, bukan pribadinya, bukan presidennya, karena dia bisa ambil keputusan sendiri. Jadi sementara saya menjadi paslon, menjadi lawyernya paslon, itu nggak ada hubungannya dengan paslon, jadi nggak ada. Jadi saya bilang, ada yang bilang sama saya, gimana Pak Yusril, Anda jadi lawyer Jokowi, mau nggak jadi lawyer Habib Rizik? Nah, Saya bilang, ya Mau nggak? kenapa tidak? Ya. why not? Nah, dulu pun secara tidak resmi saya berapa kali juga mewakili kepentingannya Pak Habib Rizik, bicara dengan Kapolri, bahkan saya khusus bicara dengan Pak Jokowi mengenai masalah yang dihadapi oleh Pak Habib Rizik. Iya, Walaupun iya. belum ada kuasa resmi ya, karena Habib Riziknya sudah pergi ke luar negeri. Tapi beliau tahu tentang hal itu. Jadi saya bilang, kalau Pak Habib Riziknya mau, kenapa tidak? Iya, iya, iya. Ya, jadi kan Nggak saya dibayar pun mau juga ya? Oh iya tentu. Ini, Pak Yusril, kadang-kadang saya panggil Bang juga karena kami udah dekat. Udah lama kenalannya sebenarnya sama Om Wai. Ya kan? Ini karena show aja begitu ya. Ini ada tayangan menarik ini. Soal ketika Prof. Yusril bersama Pak Jokowi itu menaiki mobil Mobil Gus golf Dur. ya, golf car ini ya. Kalau dulu itu mobil Gus Dur sebetulnya. Oh iya, itu mobil Gus Dur dari dulu. Zaman dulu kita juga pakai itu kan. Nah ini, waduh, ketemu Pak Jokowi di mana? Istana Merdeka ya? Bukan, Istana Bogor. Oh ini di Istana Bogor. Kelihatan Ya. senyumnya Bang Yusril agak beda nih, agak ceria banget gitu ya. Ya kan? Ya gak apa-apa kan dapat rezeki soalnya. Nah ini juga PBB dukung Jokowi, Yusril Iza Mahendra, insya Allah. PBB sudah sudah mengambil keputusan untuk dukungan Belum. politiknya? Ya. Belum ya? Jadi itu kan pertanyaan wartawan kepada saya yang kadang-kadang tidak mudah untuk dijawab begitu. Jadi saya bilang ya PBB itu nanti secara resminya itu akan bersikap nanti bulan Januari. Ya tunggu masukan-masukan dari daerah-daerah ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam PBB itu kewenangan menentukan dukungan kepada pasangan calon presiden atau pembentukan koalisi itu kewenangan dari DPP PBB setelah mendapat pertimbangan dan masukan dari Majelis Syuro. Jadi anggaran dasarnya sudah berubah nih. Kalau dulu yang menentukan Majelis Syuro, tapi sekarang yang menentukan tuh DPP dengan menerima masukan dan tausiah nasihat lah dari Majelis Syuro begitu. Itu tadi. Iya. Itu keputusannya dengan pertemuan Dewan Syuro katakanlah begitu itu lewat pertemuan apa namanya? Munas, Muktamarkah harus bagaimana? Sekali ini sih rapat koordinasi nasional saja. Cukup rakornas saja ya, rapat koordinasi nasional Rakornas, ya. Tapi Majelis Syuro Kapan rencana dibikin? Januari nanti. Oh Januari yang akan datang. Ya. Sudah ada sponsornya belum? Oh, minta sampean yang Oh saya. Ini Oh, adalah baik, sponsornya sponsornya. BHS. Nah, Ya. nah ini. Ini BHS-nya kan sarung tuh. Oh iya ini sarung. Ya gitu. nanti orang PBB Rakornasnya Ya udah. sarungan semua. Ya kita minum dulu lah, Prof. Ya. Oke. Oke, setelah minum kita lanjut dengan perbincangan yang seru setelah yang satu ini. Yes. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hati. Ditawari waktu itu jadi duta besar berapa kali saya nggak mau. Nggak mau. Terus Ditawari maunya jadi apa? Maunya jadi apa, Prof? Ya nanti 2024 saya maju calon presiden. Oh, ini dia. Ini on the record, jangan diedit. Ya.
Kalau ditawarin apa nanti oleh Pak Jokowi Ma'ruf ke depan nih kira-kira kalau Prof akan stay tune di situ dukungannya? Saya sebenarnya nggak berharap jabatan untuk saya. Berharap juga nggak apa-apa sendiri. sebenarnya sih. Ada. Berharap salah jabatan untuk kebaikan negara kan nggak apa-apa. Target saya itu sebenarnya begini. Ah. Target saya itu PBB bisa masuk kembali ke DPR, punya fraksi sendiri. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak begitu berharap banyak lagi ya. Saya udah jadi menteri 3 kali. Ya 2 kali menteri kehakiman. Kan masih 3 kali kan belum jadi 4 kali 5 kali. Sesdek sekali. Udah jadi anggota MPR, anggota DPR. Jadi menteri berapa kali kan nggak diatur oleh konstitusi, nggak apa-apa dong. Kalau presiden 2 kali 2 periode maksimal. Jadi ditawari waktu itu jadi duta besar berapa kali saya nggak mau. Nggak mau. Terus maunya jadi apa? Maunya jadi apa, Prof? Ya nanti 2024 saya maju calon presiden. Oh, ini dia. Ini menjadi kondangan diedit. Ya. Please jangan diedit ya. Ini kejujuran dari Profesor Yusril yang saya suka ini. Sama Pak Prabowo apa yang terjadi sih sebenarnya? Apakah karena dengar-dengar Anda susah kontak telepon? Ya, begitulah ya. Memang sudah lama mau bertemu. What's wrong? Nggak tahu, komunikasinya susah aja. Oh, susah? Ya, jadi waktu ada ijtima yang pertama kan Pak Prabowo pidato. Saya kan duduk di situ dengerin. Ya. Setelah itu saya pidato, beliau duduk. Jadi beliau bilang, saya sudah berkali-kali menghubungi Pak Yusril. Oh, katanya begitu? Tapi tidak bisa, karena beliau selalu ada di luar negeri. Jadi saya pikir ya saya ada di sini aja kok nggak keluar negeri gitu ya. Jadi itu basa-basi aja ngomongnya begitu? Ya, tapi setelah itu ya saya ngomong ke beliau. Dia bilang, Mas Bo, ya kalau ada waktu saya mohon kita bertemulah bagaimana kita diskusikan banyak hal. Ya, tapi ya sampai hari ini ya nggak kesempatan untuk bertemu. Padahal Pak Prabowo itu pernah bilang kan, ya mungkin ini joke ya. PBB itu singkatannya kan Partai Buatan Bowo gitu kan. Begitu lah ya? Iya. Ya. Atau maksudnya itu mengecilkan PBB yang mungkin hanya dapatnya sekian persen, enggak sampai 4% gitu misalnya. Apa gitu kira-kira? Enggak, malah membesarkan PBB. Oh, membesarkan PBB. Iya. Bayangkan ada seorang calon presiden kan mengaku membentuk partai kecil gitu. Jadi kan luar biasa. Jadi kita terima kasih juga, salut pada beliau gitu. Ya Pak, terima kasih gitu kan. Prof, mungkin karena ini kan soal kecil kan ya komunikasi. Ya kan karena dulu kan sudah membantu 2014 menjadi apa namanya bantuan hukum, pendapat hukum. Apa nggak bisa diperbaiki itu komunikasinya kan soal kecil. Iya sebenarnya sih bisa aja. Tapi ya sudah. Ini kan kita harus mengambil keputusan juga kan. Waktu berjalan terus dan. Nggak nyesel nggak jadi pembelanya Pak Prabowo Sandi? Enggak. Nyesel nggak? Karena orang nggak diminta, masa kita nyesel. Oh enggak nyesel ya udah. Ya berarti memang sudah ketemu rezeki anak solehnya di Jokowi kira-kira begitu ya. Rezekinya ada di sana. Tapi Pak Jokowi juga gak dibayar begitu. Oh iya. Ya, tapi saya ngomong nggak dibayar. Kalau dibayar juga nggak salah. Kenapa sih? Ya kan? Nanti kalau Kalau itu dokter Yusril Iza Mahendra, siapa nggak tahu profesional itu ada profesional fee wajar. Nanti di tagih sama pajak kalau bayar. Ini kan lapor pajak nih nggak ada bayaran, free gitu. Iya. Ya tentu kita ngomong-ngomong secara politik bahwa ya tentu ada kerjasama, ya tentu ada suatu hal yang ya saling menguntungkan juga. Ya. Jadi ya satu aja permintaan saya sebenarnya kita mau pemilu ini berjalan secara jujur, adil, dan suara PBB itu ya kalau dipilih oleh rakyat, tolong dijaga jangan sampai hilang di tengah jalan. Itu aja. Jadi kan saya gak heran tuh PBB itu di daerah-daerah punya wakil di DPRD, provinsi, kabupaten, kota, tapi kok sampai ke atas hilang. Iya. Ya. Jadi kita minta ini dijaga, dikawal betul. Ini ada video yang mungkin perlu ditayangkan atau ya pernyataan Pak Yusril ya. Yang mengkritik Pak Jokowi ini. Yusril kritik Jokowi. Utang luar negeri luar biasa, penyerangan ulama di mana-mana. Wah, dulu kritik banget itu. Ya, sampai sekarang bisa kritik gitu kan? Masih. Ya. Oh, walaupun jadi penasihat hukumnya. Ya misalnya kasus kemarin itu yang kasus Habib Bahar itu ya. Walaupun saya tidak begitu setuju juga dengan kata-kata beliau ya.
Tapi saya memberikan pendapat kepada Pak Jokowi ya sebaiknya walaupun polisi sudah mengambil satu langkah hukum, pada akhirnya kan nanti akan ditanya Presiden juga. Ini bagaimana? Apakah Presiden mau lanjutkan proses ini? Iya. Atau beliau Saran Anda islah? gimana? Saya bilang dicari aja jalan tengah yang terbaik. Kalau dimaafkan lebih baik. Ya. Dan itu saya kemukakan kepada Presiden. Ya. Prof, ada yang kelentukan menarik. Pada akhirnya semuanya berakhir di cebong gitu. Benar nggak itu? Saya enggak. Enggak ya? Saya Jadi Anda kampret kira-kira? kampret apalagi. Wah, apalagi. Ya. Jadi saya pikir ya, satu yang saya inginkan dalam hidup ini, dimanapun dan kapanpun, saya tuh tetap jadi diri saya sendiri. Saya tidak berubah jadi orang lain. Ya. Ya. Oke. Ya pada waktu saya jadi speechwriter 3 presiden, barangkali tidak banyak orang punya pengalaman seperti itu. Minta maaf, bukan saya sombong ya. Saya menulis pidato presiden Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY. Saya merasa saya tidak pernah jadi Soehartois, Habibis atau SBYis, enggak. Saya tetap jadi diri saya sendiri. Release. Ya, release. Ya, jadi saya pikir ya saya tetap ingin jadi diri saya sendiri. Saya tidak akan pernah jadi orang be who lain. you are. Be who you are. Jadi saya sendirilah. Jadi ya kalaupun sekarang saya jadi lawyernya Pak Jokowi ya jangan terus bilang oh Yusuf ini udah jadi cebong, tapi saya juga nggak ngatain ya. Kalau Anda kan kampret, pantas lo ngatain cebong. Saya nggak mau bilang begitu, udahlah. Saya diem aja begitu. Biasa. Tapi saya pikir ya Anda lihatlah nanti ya apa namanya keputusan. Pokoknya intinya Bang Yusril ini akan membela siapapun yang dizalimi, siapapun yang membutuhkan, siapapun yang menelpon cepat-cepat beliau. Nih, Bang Yusril. Ini kita ada sedikit banyak yang pengen tahu karakter kepribadian watak Pak Yusril itu kayak apa kan ya? Ini ada ahli pakar semiotika namanya Pak Hisam Fakhri. Pak Hisam, silakan Pak. Ayo Pak. Apa kabar Pak? Baik. Itu Pak. Apa? Ya. Pak Hisam. Ya. Kira-kira bagaimana kalau melihat dari ilmu semiotika? Ya. Apa dari ilmu semiotika itu apa? Semiotika itu lebih kepada ilmu tentang simbol dan tanda. Oke. Ya, simbol dan tanda bisa macam-macam. Terutama yang biasanya muncul dari budaya-budaya lokal. Oke. Ya, itu biasa dimaknai oleh tentang kepribadian. Jadi psikologi yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah. Oleh hal-hal yang di luar dirinya. Termasuk gestur, cara duduk, kemudian muka, kemudian tanda tangan dan sebagainya, itu adalah karakter-karakter yang dimunculkan dari wilayah eksternal yang masuk menjadi pribadinya. Ya. Terus? Semua orang akan tahu bahwa tampilan Bang Yusril selalu rapi, selalu necis. Artinya apa? Beliau dalam konteks pribadinya ingin menunjukkan kerapian, ingin menunjukkan kesempurnaan, ingin menunjukkan sesuatu yang beda dari orang lain. Apa dirinya menarik dari beliau? Pemurah, tapi pemarah. Oh, pemurah Dan tapi pemarah. Oh ya, Nah, terus? tapi nanti saya akan jelaskan untuk pemarah Ya. macam. Tapi saya butuh alat, Pak. Ini ada alat. Ini ada alat. Alat apa ini? Benar ini. Atau tanda tangan aja juga boleh deh, tanda tangan juga boleh. Nah, alatnya ada dong. Alat apa nih? Tanda tangan dulu juga ya? Tanda Boleh, tangan apa juga? saja juga boleh. Tanda Apa tangan, saja. tanda Tapi tangan dulu. ada satu media yang bisa menjelaskan secara Alatnya itu yang detail. penting. Ya, ini tanda tangan dulu, nanti alatnya puncaknya nanti. Tanda tangan Pak Yusril bagaimana? Tolong tanda tangannya. Ini anggap tanda tangan ini cek. Cek nih. Cek Untuk- dari siapa ini ceknya nih? Nah, tanda tangan. Ya, kenapa harus tanda tangan? Biasanya dalam teori-teori kita itu, dalam wilayah semiotik, tanda tangan itu dalam menstimulus Waduh, otak kita. tanda tangannya kayak rumput teki. Waduh. Serius sih tanda tangannya, tanda Oke. tangan kayak. Sekarang Om, apa kesan Om terhadap stimulasi gerakan tangannya? Ya, dia mau. Ini tanda tangan beneran ini. Iya. Ya, kesannya gimana Memang tanda kesannya? tangannya Bang Yusril kayak gini ya? Iya. Nah, ini kesannya memang beliau mau membawa rombongan dari orang-orang partai PBB supaya manut sama beliau. Rombongan.
Apa itu? Artinya Pak? Jadi kita lihat ini kan naik turun. Naik turun, Nah, ya. ini berarti kan pola hidupnya ya naik turun. Oh, on and off gitu ya? Ya. Dari remaja naik turun ya. Nah, kemudian ini garis lurus. Ini Ya. kan kalau dari turun tapi itu lurus. Artinya menandakan fokus. Fokus orangnya. Fokus. Nah, fokus itu berarti menuju kesempurnaan. Ya, sekarang fokus ke Pak Jokowi memang sekarang. Nah, fokusnya. Fokus ke Pak Jokowi. Kalau Pak Yusril naik turun hidupnya. Benar, Bro. Rezekinya itu up and down. Oh, rezekinya up and down. Ini sekarang mau up lagi kayaknya. Ada kontrak mahal. Terus. Nih, ini bentuk aja nih, Bro. Ini lebih akurat lagi kira-kira ya. Ya, sebetulnya tidak. Ini sebetulnya nanti jadi ini tuh kan untuk menentukan kalau begini kan dia berbentuk dan sebagainya. Nah, artinya apa secara visual? Dengan cara ini, sesaat kita akan membuka topeng kita. Oh, topengnya. Nah, sekarang mohon maaf nih, Pak Yusril ya. Kita coba dicap ya dulu ya, permukaan wajahnya Pak Yusril ya. Kita akan lihat Siapa lagi yang bisa melanukan orang pentingnya Pak Jokowi. Jadi bisa jadi saya dibikin jadi Lego ini. Ini more than just Lego. Come on, man. Bro, maaf. Atau tangan sendiri nggak, Pak? Tangan sendiri aja. Oke. Udah. Sudah cukup. Oh, nggak begitu. Sampai nggak training aku sih. Ajarin dong caranya bagaimana. Udah sampai segini nih. Cepet saya. Cepet. Ayo, Profesor. Ayo, Prof. Langsung, Prof. Ya. Aduh. Sret. Ya. Kembali ke 90 derajat. Kembali ke 90 derajat. Enggak. Jangan kembali. Bapak coba beliau aja. Sampai 90 derajat. Ayo. Bapak bisa, Pak. Bisa. Iya. Terus Kembali ke 90 derajat. 90 derajat. Nah, Ya, pertahankan. Maaf. Waduh. Wajahnya kayak sudah, cukup. Ya, Lepas tangannya, Pak. lepas. Ya, oke. Ya. Ya. Wajahnya kayak Pak SBY ini kayaknya. Nah, coba Pak. Oke. Strukturnya ini kalau kita ada di struktur ya, kalau dari struktur ada satu garis simetris. Terutama di mata. Ya, di mata itu. Sekarang secara umum sama nggak wajahnya dengan wajahnya ini? Hampir punya kemiripan. Ya sama capnya Enggak. dia kok. Nggak lain tuh Pak, jujur beda. Tadi katanya kayak Pak polanya. SBY tadi. Oh katanya. iya. Terus Pak. Ini adalah kecenderungan utamanya adalah kemampuan secara duniawi, batiniah itu terakumulasi lewat sebuah sistem menurut caranya. Itu satu. Jadi kesan mari ininya mata dari sini tertas sebelah sini itu kan ada kalau kita ambil dari kiri itu mungkin simetris. Itu yang disebut dengan marah. Marah ya. Marah. Marahnya apa? Marah kalau Karena nggak ditelepon-telepon. ya. Marah kalau tidak melihat ketidakadilan, marah kalau misalnya tidak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Keutamaannya adalah bibir. Bibir itu kan nggak rata, Pak. Kenapa bibirnya? Ya, karena kekuatannya ada di bibir, Pak. Bibir Cara men. bicara, ngomong, itu senjatanya. Memang orangnya lamis kalau ngomong. Pak Yusril tuh meyakinkan ya, kan? Sampai Nah, Pak Jokowi terharu ya kan. Nah, terus karena bibirlah yang menjadi utama dalam sebuah passion dalam kehidupan dia gitu. Itu yang kita bisa dapat. kesimpulannya apa? Kesimpulannya singkat kata, kelebihan dan kekurangan Pak Yusril ini apa? Pada dasarnya manusia adalah unik. Tidak ada kelebihan, tidak ada kelemahan. Itu nenek-nenek juga bisa ngomong. Ya, Manusia unik. yang penting adalah keseimbangan. Ah. Pak Yusril termasuk orang yang mampu mengimbangi antara nyata dengan tidak nyata, logis tidak logis ya, karena begitulah kemampuan itulah yang bisa di-manage, memiliki kemampuan untuk mengimbangi antara ada menjadi nggak ada dan sebagainya. Itu yang Kelemahannya apa kelemahannya? Di mulut itu senjatanya. Kalau mulut itu bisa menjadi baik tapi bisa menjadi celaka. Hati-hati dengan janji. Hati-hati dengan janji ngomong karena ngomong inilah yang menjadi senjata. Jangan janji palsu nanti. Jangan jadi janji palsu. Jangan janji palsu. Janji palsu kurang lebih begitu, Pak. Prof, ini terakhir sebelum nutup supaya fair ya. Prof, kalau ketemu
Pak Prabowo misalnya. Ya. Apa yang mau diomong, singkat aja. Ya, selamat Pak Prabowo ya, mendoakan mudah-mudahan menang begitu. Iya. Terus terakhir, sebentar, Prof, terakhir. Kalau sama Pak Jokowi misalnya ditanya, Pak Yusril mau jadi menteri apa kira-kira? Apa? Nanti jadi menteri urusan peran wanita. Oke, terima kasih. Pemirsa di mana berada demikian bincang-bincang kita dengan Profesor Yusril. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotor